Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, kali ini perkenalin, nama gua Mufisa Nohab dan yang di sebelah Gua gua. Raki Ahmad Kiziran. Nah kali ini gua dengan Raki bakal rakit PC yang mana itu merupakan tugas dari Bapak Zikri Muhammad Fauzan. Muhammad Zikri Fauzan. Nah itu namanya. Di mata pelajaran Komjardas. Ya benar sekali. Kita dari kelas 10 SIJA, Ya. dari sekolah SMKTI Basma, pengen memberitahu langkah-langkah step by step untuk merakit PC. Ya benar banget. Dan sekarang kita bakal spill dulu hardware yang ada di PC apa aja. Oke, take it out. Yang pertama ini tuh namanya motherboard. Terus yang kedua ini yang gede gaban ini namanya PSU atau enggak power supply. Yang ini yang buat penyimpanan namanya hard disk. Dan yang keempat ada RAM. Yang kelima ada VGA. Ini buat ngegame, buat apa-apa segala macam. Namanya prosesor, guys. Dan yang terakhir banget nih, namanya heatsink atau CPU cooler. Di step yang pertama kita bakal masang yang ikon prosesor buat masuk ke si motherboard ini. Oke guys, pertama-tama kita pasang ya guys ya. Ininya kita buka dulu, terus kita masukin. Kalau udah dimasukin kita langsung tutup aja guys. Tutup. Set. Aduh, sorry gas. Oke, done. Next. Oke, setelah langkah pertama kita lanjutkan ke step kedua untuk masang si yang motherboard ini ke dalam casing. Lanjut ke step 3 untuk masang baut-baut ke dalam motherboard ini guys. Ini butuh waktu yang lama buat masang si baut-baut ini, soalnya baut-bautnya ada banyak. Ini yang masang-masang si Mufis ya guys ya. Aduh, nggak fokus gini. Oke. Pause dulu ya guys ya, biar langsung aja. Oke, nih buat yang baut terakhir ya guys ya. Setelah kesekian kalinya baut yang lainnya kita pasang selesai. Step berikutnya kita bakal langsung masang RAM ya guys ya. Kita mau masang 2 RAM. RAM-nya ini 4 GB 4 kali 2 jadinya ya 8 GB guys. Langsung aja kita pasang. Oke, ini kita langsung pasang RAM-nya aja ya guys ya. Kita langsung, oke. Kalau udah bunyi truk gitu, ini langsung kita iniin aja nih guys. Langsung kita tutup ininya nih. Langsung kita tutup. Setelah masang RAM yang pertama, kita pasang yang RAM kedua guys. Sampai bunyi dulu, tok. Oke. Langsung otomatis ya guys ya. Next. Oke, lanjut ke step yang berikutnya. Kita bakal masang si VGA ke dalam casing ya guys ya. Kita langsung ambil aja si VGA nya. Lanjut buat masang ke dalam casing. Kita bakal taruh di sini dulu guys. Di sini nih. Oke, kita langsung masang aja si VGA nya sampai bunyi krek. Nah, kalau ada bunyi kayak gitu berarti udah fix masuk ya guys. Lalu kita tutup ininya. Nah, ini kalau si yang VGA nya udah masuk ke casing, ke si
si motherboard ini, kita langsung buat nutup ininya si casing biar si yang motherboardnya ini makin kuat. Kita tutup pakai baut ya guys. Don. Lanjut ke step berikutnya, kita bakal masang heatsink atau CPU cooler buat naro di si casing ini buat pendingin ya guys ya, si cooler ini. Kita langsung pasang aja. Kalau buat masangnya itu biar makin kenceng atau makin kuat, ini yang ininya nih kita tekan ke bawah. Ini kita harus, nah kalau ada bunyi kayak tek gitu berarti udah fix ya guys ya semuanya. Next kita bakal masukin si kabel CPU coolernya ini ke sini. Oke, kita bakal masukin. Done. Thank you guys. Next. Oke, next ke step yang berikutnya. Ini ada hard disk dan sekarang kita langsung aja pasang guys. Kan sekarang kan yang si hard disk ini kan udah ditaruh. Kalau yang buat naruh si hard disk ini kalau di yang casing kayak gini, itu di tempat samping kanan atas si motherboard ini. Nah, oke sekarang kita langsung masang bautnya aja nih guys. Di sini 1 2 3 4. Nah, kalau udah selesai gini, kita langsung aja ke step yang berikutnya. Nih, buat step yang berikutnya kita bakal pasang si kabel SATA ini buat hubungin hard disk ke si motherboard. Nah, buat cara yang si prosesnya ini, yang masang si kabel SATA yang dari hard disk ke motherboard, kita bakal naruh si kabel ke sini, lalu kita hubungin ke ini. Oke, mulai. Yang pertama down, yang kedua di sini ya. Lalu ke sini kuning. Oke, selesai. Next buat step yang berikutnya kita bakal masang si power supply ini ke dalam casing. Yang pertama ini ada kabel CPU, kita bakal hubungkan ke sini. Lalu yang kedua ada kabel 24 poin yang ini kita bakal masukin ke si lubang 24 ini. Lalu kabel SATA, ini kabel SATA bakal kita masukin ke sini guys. Oke, kita langsung aja taruh si power supply ini ke casing. Lalu kalau udah pas tempatnya, kita langsung hubungin si kabel-kabelnya ke dalam casing dan motherboard tersebut. Yang pertama kita hubungin dulu kabel 24 pin ke dalam tangan, lu gede banget bis. Ini sini. Nah, kan udah kelar. Kita langsung lanjut ke kabel SATA. Kabel SATA kita bakal masukin ke sini guys ya. Oke, done. Dan yang terakhir banget nih buat kabel power supply, kita bakal masang kabel yang mana nih? Tunjukin kabel ini. Kabel apa namanya? SATA. Buat masuk ke sini lagi guys, ke yang tahap kedua. Oke guys, buat naruh yang PSU ini, yang pas pertama tadi kali kita taruh tuh ya rada kebalik-kebalik gitu guys. Next, sekarang kita bakal masang si kabel CPU ini ke 4 kotak ini, 4 kotak. Ya, 4 kotak. Langsung aja kita pasang guys. Oke, done. Ini ya guys ya. Next. Kalau misalnya yang kabel-kabel udah kepasang rapi dan power supply-nya udah rapi, kita bakal masang baut-baut ini biar power supply-nya makin kenceng guys.
kalau udah yang buat tadi buat kuncingan si power supply dan masang si kabel-kabelnya rapi, kita bakal lanjut ke step berikutnya, yaitu masang fan casing ke nih, namanya kabel fan casing ya guys ya. Bakal kita masukin ke putih-putih ini. Oke, kita bakal langsung masuk ke proses buat masangnya, guys. Kita taruh si dia di sini. Lalu si kabel yang putih-putih ini kita masukin ke sini. Buat cara prosesnya langsung aja cekidot. Oke, done. Thank you. Lanjut. Buat proses pemasangannya kita bakal masang yang kabel yang buat audio dulu. Ini kabelnya kita bakal masukin ke sini. Ini yang paling pojok kiri yang berada di bawah. Buat kabel yang kedua kita bakal masang si kabel USB buat naruh di sini. Setelah kita masang si kabel audio ini dan si kabel USB, kita bakal langsung masang si kabel USB di 3.0 ke ini, guys, lubang ini. Oke, langsung aja buat proses pemasangannya. Langsung kita masukin. Yang kali ini karena semua prosesnya udah selesai, kita bakal pasang tutup casing ini ke casing yang udah kita rakit dari tadi. Cara pemasangannya itu gampang banget, tinggal taruh di sini, tarik aja, jadi entah. Oke, yang tadi tuh adalah langkah-langkah cara ngerakit PC, mulai dari masang motherboard, prosesor, VGA, RAM, dan lain sebagainya. Semua komponen sudah dipasang ke dalam casing. Nah, sekarang saatnya kita ngetes apakah PC itu nyala atau bakal meledup. Gue sih positif bakal nyala ya. Nggak tahu. Udah langsung aja, ayo gas. Oke guys, yang pertama buat nyalain PC kita tuh kita butuh kabel power supply, power dari PSU buat dihubungin ke sini. Ini kabelnya langsung aja kita taruh di sini, colokin. Nah, oke. Dan yang ininya tuh buat nanti kita colok ke stop kontak buat nyala si CPU-nya. Dan yang kedua, kabel yang selanjutnya atau yang kedua kita bakal masang kabel namanya kabel VGA buat dihubungin ke CPU yang berada di sini. Ayo guys, langsung aja kita pasang. Pertama kita colok. Kalau udah pas banget, yang ininya tuh di apa namanya putar-putar terus sampai mentok. Dah, kalau udah kenceng, sekarang kita masang ke yang sini buat si monitor. Sama aja kayak tadi, kita colok. Kalau udah dicolok, langsung kita putar-putarin aja si yang bulat-bulat dua ini. Oke, next. Yang ketiga atau yang terakhir ada kabel buat hubungin si monitor ke stop kontak. Kita bakal hubungin ke sini, ke samping motherboard di sini, di belakang PC. Kita colok aja. Oke, nice. Langsung aja kita colok guys. Oke, kita bakal langsung aja buat nyalain si PC dan monitornya. Yang pertama kita bakal masukin ke stop kontak dulu nih si kabel PC dan kabel si monitor ini. Langsung aja kita colokin dua-duanya ya guys ya. Dan selanjutnya kita bakal masang si kabel mouse dan monitor ke sini dua ini. Langsung aja kita pasang guys. Ya seperti ini. Oh, di sini. Oke. Salah saya.
Langsung aja kita nyalain. Oke, kita bakal langsung aja nyalain si PC dan si monitor ini. Kita bakal tekan cerot, lalu ininya kita klik. Oke, kita tunggu. Nah, ini lagi proses nyala si monitor. Ini maklum PC punya teman saya guys ya, rada-rada lawas gitu lah, zaman bala. Ini lagi proses, kita tungguin aja. Oke, ini langsung masuk ke BIOS dan kita bakal langsung setting BIOSnya. Tapi ya gue sih pengen langsung ke step yang selanjutnya aja ya, soalnya kalau mau setting BIOS tuh butuh waktu yang lama guys. Oke, next aja langsung. Nah, ntar kalau misalnya yang tadi udah setting BIOS, kita bakal langsung masuk ke tampilan seperti ini, desktop, dan ini tanda loading, tau lah ya, gak perlu diajarin lagi. Kita bakal tunggu aja sampai nyala. Ini masalahnya PC lawas guys, butuh waktu yang lama lah buat nyala. Aduh, lama banget guys. Next aja ya guys ya, sampai nanti udah nyala gua record lagi. Nah, kalau tampilan ke flashlight, kita bakal masuk ke mode sleep ini. Kita bakal spasi aja, lalu kita langsung aja welcome to Quadratura, Samsung Quadratura. Ini lagi nunggu ya guys, kan bener kan kata temen gue tuh apa, bakal nyala guys, santai aja, nggak bakal gagal kita tuh. Masih welcome ya guys, butuh waktu yang lama nih, mau nyalain PC aja butuh effort. Oke, keren banget ini, nyala ini, kita bisa main game ini, kita bisa main IG, bisa main apa, main Word kayak, main apa, PowerPoint, Excel atau yang lainnya. Tapi kalau saran gue sih, kalau misalnya PC lu udah nyala nih, yang lebih baiknya tuh kita refresh dulu guys, biar enggak nge-lag banget lah, biar nanti kita pas pakai tuh nyaman gitu, lancar, kayak nggak ada yang nge-lag, nge-frame atau apalah, atau nge-crash dan lain-lainnya. Kalau kayak gini kita bakal bebas untuk mengekspor apa aja guys, dan lu pengen main apa aja juga bisa guys. Oke, thank you. Oke, yang tadi merupakan langkah-langkah cara untuk merakit PC Dengan baik dan benar. Nah, ya benar. Kalau misalnya pengen rakit PC itu harus perhatikan dari kabel-kabel Ya. Terus kalau misalnya pengen rakit PC tuh pas pengen masang jangan sampai kayak tangan basah atau yang lainnya lah, Ya, yang benar. bikin basah atau yang bisa menyebabkan kayak korsleting gitu. Intinya ikutin yang video tadi aja. Oke, Auto bener nyala banget. cuy. Oke guys, thank you. Kalau kelompok kita ada kurang atau lebihnya, jujur aja, yang namanya manusia juga Ada pasti punya salahnya. salah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf guys kalau ada kurang dan lebihnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.